Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqu wa'dul amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa lebih sudah 10 hari Ramadan kita lalui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan di sisa-sisa Ramadan tahun ini. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kultum kita pada malam hari ini yaitu Ramadan membentuk pribadi yang jujur dan amanah. Kaum muslimin jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 karakter yang harus dimiliki oleh seseorang muslim pada bulan Ramadan ini. Karakter yang pertama, seorang muslim yang melaksanakan puasa Ramadan itu harus memiliki sifat jujur. Dan yang kedua, harus memiliki sifat amanah. Karena kejujuran itu merupakan sekolah tertinggi untuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini tidak ada yang mengetahui kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya puasa itu harus kita lakukan karena kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jujur dalam ucapan kita dan jujur dalam segala perilaku yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Kaum muslimin jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man lam yada qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan qaulaz zur, perkataan yang berbohong, perkataan yang dusta, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang seumpama dengannya. Falaisa lillahi hajah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bagi kita untuk meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Artinya apa? Dalam bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa,
Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa selalu jujur dalam puasa kita. Jujur dalam bertindak, jujur dalam berkata, menghindari perbuatan-perbuatan ghibah yang mengantarkan kepada fitnah, menghindari perbuatan-perbuatan hoak, perbuatan-perbuatan hoak, atau menyebarkan berita-berita yang tidak tentu kebenarannya. Kalau itu kita lakukan, maka puasa kita itu tidak ada nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa yang kita lakukan itu hilang dengan sendirinya disebabkan karena kita berbohong pada bulan Ramadan, kita berdusta pada bulan Ramadan, kita menghibah, kita memfitnah atau menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kalau itu kita lakukan, maka pahala puasa yang kita lakukan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena buah kejujuran itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kamu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur, maka balasannya adalah surga. Orang yang jujur hidupnya tenang. Orang yang jujur derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur mulia di pandangan manusia. Teringat sebuah kisah yang ditulis oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi. Diceritakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seseorang anak perempuan ketika melakukan perniagaan dia jujur, walaupun di sekitarnya orang curang dalam berniaga, dalam berjualan. Ibu anak perempuan tadi mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau seperti itu yang kamu kerjakan dalam berniaga, kita akan terus rugi dan tidak akan beruntung." Apa kata anak perempuan tadi? "Wahai ibuku, walau Umar bin Khattab tidak melihat apa yang kita lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan." Ucapan itu sampai ke telinga Umar bin Khattab, perilaku seorang wanita yang jujur tadi, sehingga Umar bin Khattab memerintahkan kepada pengawalnya agar menjemput wanita tadi, dan dia mengatakan, "Wahai pengawalku, andaikan wanita yang jujur tadi seorang anak, maka ia akan kujadikan sebagai anakku. Andaikan wanita yang jujur tadi seorang remaja yang sudah remaja usianya, maka akan aku nikahkan dengan anakku." Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dijemput oleh pengawal Umar bin Khattab dan dihadapkan kepada Umar bin Khattab, dan dia melihat ternyata wanita tadi sudah remaja, dan ia perintahkan anaknya Asim bin Umar untuk menikahi wanita yang sangat jujur tadi, yang berasal dari keluarga yang miskin. Dari keturunannya itulah melahirkan seorang raja yang sangat adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal raja yang adil pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Kaum muslimin jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari momentum Ramadan ini jujurlah kita dalam segala perilaku kita, apapun profesi kita. Apakah kita sebagai perniaga, ataukah kita sebagai seorang guru, ataukah kita sebagai seorang pejabat seumpama, maka jujurlah segala tingkah laku perbuatan kita, karena nanti kejujuran yang kita lakukan itu akan menghantarkan kita kepada kejayaan dan akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ceramah ini bisa menjadi iktibar bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.